Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan membahas IPA bab 2 tentang usaha dan pesawat sederhana ya. Di video yang pertama kita sudah membahas tentang usaha, jadi hari ini saya akan membahas tentang daya ya. Oke, kita awali dengan memahami apa itu pengertian tentang daya. Daya atau simbolnya adalah P adalah besarnya energi yang digunakan dalam 1 detik. Daya juga diartikan sebagai besar laju energi tiap detik. Nah, satuan daya dalam SI atau satuan internasional adalah satuannya watt ya, atau joule per second. Di satuan daya lainnya yang sering dipakai yaitu daya kuda atau horsepower ya. Jadi 1 horsepower itu sama dengan 746 watt. Nah, secara matematis daya dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan W per T, di mana W ini adalah usaha ya. Jadi P-nya daya, di satuannya watt, W-nya usaha, satuannya joule, dan T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Masih ingat rumus dari usaha? Di kemarin usaha itu adalah besarnya gaya kali perpindahan. Jadi W sama dengan F kali S. Oke, langsung aja saya contohkan soal yang pertama. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Oke, seperti biasa kita tulis diketahui dulu ya. Jadi dalam menyelesaikan soal fisika, ya ini prosedurnya ya kayak gini. Di sini ada 2 orang, kita pisahkan masing-masing ya. Untuk Lani, ini usahanya sebesar 1000 joule. Masih ingat satuan joule ini adalah nama lain dari usaha, yaitu W ya. Jadi 1000 joule. Terus di sini dalam waktu T sama dengan 10 sekon. Terus berikutnya Siti, diketahui usaha yang dilakukan sebesar 16.000 joule ya. Dalam waktu T 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani? Jadi yang ditanya apa? Daya. Berarti simbolnya adalah P ya. Oke, jawab. Kita hitung daya untuk Lani itu adalah W per T gini ya. W-nya 1000, T-nya 10. Ya sudah, berarti 1000 dibagi 10 berarti 100 watt gini ya. Bisa W doang, bisa watt gini. Oke, P untuk Siti rumusnya adalah usaha dibagi waktu. Usahanya 16.000 dibagi 40. Coret berarti 400 watt. Nah, berarti daya yang dikeluarkan Siti jauh lebih besar daripada daya yang dikeluarkan Lani. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton. Oke, satuan Newton masih ingat? Yaitu gaya. Oke, kita tulis dulu, diketahui gaya sama dengan 250 Newton. Sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Nah, itu perpindahannya ya, 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. T-nya 50 sekon. Tentukan A, besar usaha. Jadi yang ditanya adalah usahanya, W. Terus yang B, daya yang dilakukan Benny. Nah, W sama P ya. Oke, jawab. Untuk yang A, usaha sama dengan gaya kali jarak ya.
Berarti gayanya 250 dikali jaraknya 50, berarti 12.500 Joule. Untuk dayanya gampang aja, yaitu keliru ya ini ya. Untuk daya P sama dengan W per T. Di sini W-nya sudah ketemu 12.500 Joule dibagi dengan T-nya 50, ya sudah, berarti ketemu 250 watt. Oke ya, lanjut soal yang ketiga. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi menarik gerobak dengan gaya 7000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah, oke, diketahui dulu ya. Ini seperti biasa 7000 Newton adalah gaya ya, jadi dia simbolnya F. Ini perpindahan sejauh 10 meter dan T-nya adalah 35 sekon. Anda ditanya besar daya adalah berapa watt, maka yang ditanya adalah P-nya ya. Jawab. Oke, di sini aja. Kita tahu P sama dengan W per T. Kita tahu W-nya adalah gaya kali jarak ya. Gaya kali jarak per T. Ya sudah, tinggal masukin aja. Ini berarti 7000 kali 10 dibagi T-nya 35 sekon. Nah, ini dibagi ini kan bisa ya. Nah, ini kan 2 ya. Berarti 2000 kali 10. 200 ya, kali 10 berarti 2000 watt. Atau 2 kilo watt, bisa seperti ini ya. Jadi dibagi 1000 sehingga tinggal 2 kilowatt ya. Oke, soal yang keempat. Dalam 2 menit sebuah lampu menggunakan energi listrik sebesar 3000 Joule. Tentukan daya. Oke, diketahui T-nya ini 2 menit. Nah, 2 menit kita rubah ke sekon menjadi 120 sekon ya. 1 menit kan 60 sekon. Oke, menggunakan energi listrik sebesar 3000 Joule. Kita tahu Joule ini kan satuan dari usaha. Usaha atau energi sama ya. Di W sama dengan 3000 Joule. Ditanya daya lampu tersebut, yaitu P. Ya sudah, sama aja ya. Berarti P sama dengan W per T. Berarti W-nya 3000 dibagi 120 ya. Nah, coret 1. Ini dibagi 6 berapa? Kita bagi, ini jawabannya berarti 25 ya. Nah, 25 apa? Berarti 25 watt. Jadi lampu itu punya daya sebesar 25 watt. Artinya energi yang dikeluarkan lampu 25 Joule tiap sekon. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Ini ada sebuah balok ditarik dengan gaya, ini Newton ya. Jadi ini gaya. Gaya sebesar 120 Newton sehingga dia pindah sejauh 2 meter. Nah, dari sini berarti ini perpindahannya ya. Berarti dari sini kan bisa dihitung W-nya ya. Nah, Anda ditanya apa? Besar usaha. Ya sudah, berarti usahanya ketemu. Berikutnya, besar daya yang dilakukan oleh balok dalam waktu 10 sekon. Ya kan sudah ketemu juga. Jadi usaha sudah ketemu, ya daya berarti tinggal menghitung aja. Oke, kita proses. Oke, yang A, langsung aja W sama dengan gaya kali jarak. Berarti gayanya 120 ya. Kali 2 meter berarti 240 Joule. Untuk yang B, besarnya daya yaitu W per T ya. W-nya 240, T-nya ini 10 detik ya. Berarti jawabannya 24 watt ya. Selanjutnya, dalam perumahan terdapat 2 anak kembar Sidi dan Sidu yang akan membereskan mainan ke ruang mainan.
Si D dan si Do akan menaiki tangga dengan tinggi 5 meter, masa keduanya sama yaitu 40 kilo. Ternyata si D bisa sampai di ujung tangga dengan waktu 20 detik. Sedangkan si Do mampu sampai di atas dengan waktu 25 detik. Maka daya manakah yang lebih besar? Oke, kita lihat dulu. Di sini diketahui tingginya 5 meter ya, itu kan ibaratnya jarak ya. Jadi diketahui tingginya itu jarak ya, 5 meter. Terus di sini 40 kilo. Ini bukan gaya ya, tapi ini adalah massa, simbolnya adalah M, 40 kilo. Terus ini si Do, waktunya si D ya, waktunya si D, T-nya si D, ini 20 detik, dan T-nya si Do 25 detik. Daya manakah yang lebih besar? Ya sudah, kita cari dulu ya. Jadi kita hitung dulu daya si D, daya yang dikeluarkan oleh si D. Kita tahu rumusnya kan usaha kali dibagi waktu. Nah, usaha ini kan gaya kali jarak ya. Gaya kali jarak dibagi waktu. Ini jaraknya sudah ada 5 meter, waktu untuk si D 20. Tapi masalahnya di sini ya, gayanya ini berapa? Oke ya. Sekarang si D ini kan punya massa 40 kilo ya. Nah, kemudian dia naik ke tangga setinggi, anggap aja ini tangganya setinggi 5 meter. Nah, gaya yang digunakan nanti dalam perhitungan ini adalah gaya berat ya. Jadi gaya berat ini adalah rumusnya M kali G. Jadi F ini saya hitung pakai M kali G, saya kalikan S per T gini ya. Berarti masanya 40 kilo, G-nya gravitasinya itu, percepatan gravitasi itu nilainya 10 ya. Terus S-nya jaraknya 5 meter. Per waktunya T-nya si D tadi 20 sekon. Jadi jangan bingung, ini tetapan ya. Jadi percepatan gravitasi bumi itu nilainya 10. Oke, berarti ini kita hitung, ini ketemu 2 ya. Berarti 2 kali 10, 20 kali 5 berarti 100 watt. Sedangkan P-nya si Do kan sama rumusnya ya. Jadi besarnya usaha adalah gaya kali jarak dibagi waktu. Berikutnya gaya yang digunakan adalah gaya berat, rumusnya adalah M kali G dibagi, kalikan S ya, dibagi dengan T. Ya sudah, ini masanya berarti 40 kilo, masa keduanya kan sama ya. Terus G-nya juga sama 10, dan T-nya, S-nya ini berapa? S-nya ini waktunya si Do 25, jaraknya ini 5 meter sama ya, dibagi dengan T-nya si Do 25. Nah, ini dibagi 5 kan 5 ya. Ini dibagi 2 kali 40 berarti 80 watt. Jadi yang ditanyakan tadi adalah daya manakah yang lebih besar, maka dayanya si D lebih besar daripada dayanya si Do. Oke ya, cukup hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.